Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi Pak Aris. Kayaknya semangat banget ini. Ya, Kemarin Pak, iya saya semangat. hari Sabtu Minggu ini habis liburan. Iya betul. Alhamdulillah Pak Aris. Sudah banyak kekuatan kayaknya. Insya Allah Pak Aris. Siap. Jadi untuk hari ini Pak Didi kemarin sudah menghubungi saya untuk saya khusus observasi Pak. Siap. Jadi Siap, Pak Aris. boleh saya minta waktunya Pak sebentar Pak. Siap Aris. Siap. Jadi begini Pak, saya ingin ngobrol santai sebentar terkait persiapan Pak Didi untuk pembelajaran IPAS besok. Siap Aris. Bukan untuk menilai ya Pak, tapi Ya, lebih boleh. ke arah diskusi kita berkolaborasi. Saya ingin melihat langsung bagaimana Pak Didi mengajar, kemudian juga mungkin kita bisa menemukan ide-ide baru bersama untuk membuat pembelajaran semakin asik dinikmati oleh anak-anak kita. Jadi juga jadi bagian program kita di sekolah kita agar kita semuanya bisa dalam belajar kualitas kita semakin naik Pak. Untuk dalam pembelajaran juga semakin seru. Siap Aris. Insya Allah nanti untuk besok saya sudah beberapa modul juga disiapkan. Insya Allah saya siap Aris. Oke Pak Didi, saya lihat modul ya Pak. Oke, monggo Pak Jadi Aris. untuk materi energi sudah bagus. Tadi yang saya sudah dikirimi filenya, jadi modulnya sudah bagus sekali. Jadi coba Bapak ceritakan apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi ini Pak? Siap Aris. Jadi begini Pak Aris, tujuan utamanya ini saya ingin menjelaskan tentang konsep energi dan perubahannya dengan bahasa siswa sendiri Pak Aris. Kemudian memberikan contoh dari sumber-sumber energi yang ada di sekitar kita Pak Aris, yang kontekstual Pak Aris. Oke. Jadi lanjutnya Pak, ini strategi atau model yang Pak Didi siapkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembelajaran. Apakah sudah menerapkan prinsip pembelajaran mendalam Pak? Insya Allah sudah Pak Aris. Jadi beberapa hal yang mungkin saya nanti akan terapkan itu menggunakan model pembelajaran berbasis proyek Pak Aris. Nanti siswa akan melakukan penyelidikan, membuat proyek sederhana. Itu nanti kedepannya anak akan berpikir kritis Pak Aris. Juga nanti ada kolaborasi sehingga otomatis membangun pembelajaran mendalam Pak Aris. Bagus banget Pak. Jadi kemudian untuk mendukung proyek yang Pak Didi buat, media apa yang sekiranya Bapak gunakan nanti di kelas? Jadi gini Pak Aris, nanti di awal saya akan putar video animasi tentang perubahan energi, kemudian proyek utamanya saya akan sisipkan membuat model kincir angin sederhana dari bahan-bahan daur ulang yang mereka rakit sendiri. Kemudian mereka juga nanti akan memahami konsep terkait energi angin, energi gerak secara langsung Pak Aris. Seperti itu Pak Di Aris. cemerlang Pak Didi. Di penggunaan video dan model fisik itu sangat mendukung menurut saya Pak untuk pembelajaran mendalam deep learning, karena siswa nantinya jelas akan terlibat aktif, kemudian belajar dari pengalaman nyata. Ini juga akan membantu mereka berkesadaran dalam prosesnya nanti dalam pembelajaran. Nah, kalau untuk penilaiannya apakah sudah sesuai dengan tujuannya Pak? Gini Pak Aris, untuk asesmennya nanti ada dua jenis Pak Aris. Yang pertama itu asesmen formatif, nanti observasi saat mereka kerja kelompok, tanya jawab. Kemudian juga ada asesmen sumatif berupa penilaian proyek, presentasi mereka. Dan dengan begitu saya bisa tahu nih sejauh mana mereka benar-benar mampu menjelaskan dan memberikan contoh-contoh Pak Aris. Luar biasa caranya Pak Didi nih. Jadi sekarang kita bahas strateginya Pak ya. Saya lihat Pak Didi ini merencanakan beberapa aktivitas menarik. Menurut Pak Didi, apakah strategi dan tahapan yang Bapak siapkan ini bisa menjamin ya untuk semua siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran yang disiapkan tadi Pak? Jadi gini Pak, di pembelajaran besok kami menerapkan model pembelajaran berbasis proyek Pak Aris atau PJBL. Jadi di awalnya itu siswa akan melakukan penyelidikan sederhana dulu tentang perubahan energi. Misalnya mereka akan membuat kincir angin sederhana, lalu mereka akan mempresentasikan hasilnya. Nah, dengan cara-cara seperti itu Pak Aris, mereka bisa berkolaborasi, berpikir kritis, serta belajar bermakna Pak Aris. Sip Pak.
Didi ini luar biasa rancangannya. Jadi rencana Pak Didi sudah sangat matang ini menurut saya. Jadi Insya Allah Pak Aris. selama observasi besok saya ingin fokus melihat dua hal ya. Yang pertama bagaimana Pak Didi nanti mengembangkan keterlibatan siswa. Kemudian yang kedua bagaimana siswa berkolaborasi dalam kelompok untuk kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang harusnya kita sepakati dua itu. Siap ya Pak? Siap Pak Aris. Jadi insya Allah saya akan fokus terkait keterlibatan siswa, kolaborasi, dan itu Pak. Jadi ini suatu hal yang luar biasa Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Ini saya yang tadinya agak deg-degan, ada grogi Pak Aris terkait supervisi akademik ini. Jadi saya agak terasa lega Pak Aris. Sama-sama Pak. Ini juga jadi bahan buat saya, jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa dibagi bersama untuk saling meningkatkan kualitas kita bersama. Jadi terima kasih, sampai jumpa besok. Selamat mempersiapkan, selamat untuk khusus untuk menyiapkan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran besok. Siap Pak Aris, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sampai Pak. besok, Pak Aris. Oke, sampai Selamat siang Pak Didi. Selamat siang Pak Aris. Terima kasih banget, ini banyak sudah dijadikan saya masuk ke kelas panjenengan dan mengamati proses pembelajaran tadi. Saya sangat menikmati melihat Bapak mengajar Pak. Ya, terima kasih Pak Aris. Saya tadi agak grogi sedikit saat Pak Aris di dalam, agak deg-degan, tapi alhamdulillah sih menurut saya sih berjalan lancar. Santai saja Pak. Ini kalau kegiatan seperti hal yang wajar. Jadi sebagai forum diskusi kita dulunya Pak, dari apa yang sudah Bapak laksanakan, apa yang menurut Bapak berjalan dengan baik dari tadi Pak. Saya sih merasa secara keseluruhan sih berhasil Pak Aris, khususnya dalam mendorong siswa agar belajar mendalam. Siswa tidak hanya sekedar hafal teori, tapi mereka benar-benar aktif dalam proyek kincir angin. Mereka bereksperimen, berkolaborasi, dan akhirnya bisa menjelaskan perubahan energi dengan bahasa mereka sendiri Pak Aris. Oh, saya setuju banget Pak. Jadi saya catat di sini bahwa saat mereka presentasi, mereka bisa menghubungkan energi angin dengan pembangkit listrik di dunia nyata. Itu menunjukkan mereka tidak hanya memahami konsep ya, tetapi juga relevansinya. Lalu apa di sini saja tantangan yang kira-kira Bapak rasakan selama proses pembelajaran tadi Pak? Ya, menurut saya tantangannya ada beberapa siswa sini yang masih kesulitan di tahap awal saat mereka ini mencoba menjelaskan konsep teorinya. Mereka seperti kurang fokus dan butuh waktu lebih lama untuk memahami, meskipun akhirnya mereka bisa paham sih saat praktiknya Pak Aris. Itu poin yang sangat bagus Pak. Jadi tantangan itu wajar sekali untuk dilakukan ya, dihadapi juga. Nah, kalau Bapak diminta untuk memberi ide kreatif perbaikan apa yang kira-kira Bapak Didi lakukan di pembelajaran berikutnya untuk mengatasi tantangan tersebut Pak? Saya sih mencoba berpikir mungkin di awal pembelajaran ini saya harus bertambah media ya. Jadi mungkin penambahan video animasi atau infografis yang interaktif agar lebih menarik, mungkin membantu memahami konsep dasar, sehingga nanti saat penerapan mereka bisa memahami dan langsung berdiskusi kecil terlebih dahulu. Mungkin seperti itu Pak. Oke, di Cemerlang Pak Didi. Jadi menggunakan media visual yang lebih menarik bisa menjadi solusi yang efektif. Nah, dari pengalaman Bapak mengajar hari ini, apakah ada kebutuhan pengembangan diri Pak Didi yang Pak Didi rasakan? Saya sih merasa perlu lebih banyak belajar Pak Aris tentang mengintegrasikan teknologi, kemudian berhubungan dengan pembelajaran agar lebih interaktif. Saya juga ingin mencoba membuat materi yang bisa diakses melalui ponsel Pak Aris. Jadi mereka agar bisa belajar di rumah juga Pak Aris. Seperti itu Pak Aris. Jadi untuk meningkatkan terlibatan siswa di awal tadi Pak, kira-kira strategi apa juga yang Bapak lakukan kira-kira? Jadi selain tadi menerapkan ada yang infografis yang menarik, juga
saya mencoba ini menjelaskannya melalui berpikir berpasangan berbagi atau think pair share. Jadi setelah menjelaskan, mereka itu berpikir sendiri tentang konsep tersebut, lalu berpasangan dengan temannya di sebelahnya, diskusi, baru kemudian berbagi ide ke seluruh kelas. Strategi ini mungkin lebih efektif untuk memastikan setiap siswa ini memiliki kesempatan memproses informasi dan tentunya bisa berbicara atau berpendapat dengan leluasa, Pak Aris. Wah, ide bagus ini Pak Didi. Nanti semoga kegiatan bisa berjalan lancar. Ini Pak Didi, saya yakin bisa melakukan dengan semangat dan berhasil di hal-hal yang lainnya di pembelajaran berikutnya. Kemudian saya banyak terima kasih Pak ini untuk juga sebagai masukan buat saya, juga pengalaman bagaimana Pak Didi mengajar. Alhamdulillah Pak Aris, saya juga terima kasih kepada Pak Aris yang sudah memberi masukan, yang sudah membuka pikiran saya yang tadinya saya agak merasa bingung melihat caranya ketika sudah berdiskusi dengan Pak Aris. Saya kok berpikir suatu cara yang bisa menyelesaikan. Sama-sama Pak, Terima kasih ini Pak Aris ya. Ya, mudah-mudahan di kesempatan yang berikutnya kita bisa berkolaborasi lagi. Siap Pak Aris. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aris.